Mobil dengan transmisi otomatis sekarang ini menjadi pilihan banyak orang. Banyak yang beralih dari pengguna mobil manual, sekarang beralih ke pengguna mobil matic. Karena mobil matic itu memberikan kemudahan bagi kita dan juga membuat kita menjadi lebih praktis. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tombol pengunci pada transmisi otomatis. Banyak pengguna mobil dengan transmisi otomatis dalam setiap perpindahannya dari P ke R, kemudian R ke N ke D, D ke S atau S ke L itu selalu menekan tombol pengunci transmisi otomatis tersebut. Sebenarnya tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak? Saya Heri Rizkiawan, Anda sedang menonton Automotive Tips. Kian hari mobil dengan menggunakan transmisi otomatis kian dilirik oleh konsumen, terutama bagi konsumen yang memiliki rumah di perkotaan yang mana di daerah tersebut itu sering terjadinya kemacetan, kemudian banyak lampu merah. Itu rata-rata sekarang lebih suka atau berpindah ke mobil dengan menggunakan dua pedal itu. Oke, langsung akan saya jawab ya. Jadi untuk mobil dengan menggunakan transmisi otomatis itu kan pada tuas transmisinya terdapat tombol pengunci transmisi. Jadi untuk perpindahan itu kita harus menekan dulu baru kita pindahkan. Tapi apakah di semua perpindahannya kita harus menekan? Ya, kita bahas. Yang saya ambil contoh ini adalah mobil Honda Brio. Ini menggunakan transmisi otomatis. Nah, ini untuk transmisinya seperti ini, ada P, R, N, D, S, dan L. Tapi kebanyakan pengguna mobil dengan transmisi otomatis selalu menekan tombol pengunci otomatis itu di setiap perpindahannya. Apakah itu berbahaya? Oke, langsung akan saya praktekkan. Jadi setiap, kalau misalkan kan kebanyakan orang itu setiap perpindahan dari P ke R ini kita ditekan, R ke N ditekan lagi, N ke D ditekan terus pokoknya. Nah, sebenarnya tindakan itu kurang benar ya bosku. Tindakan itu kurang benar karena apa? Misalkan nih posisinya kita sedang berada di D drive ya, kemudian kita mau pindahkan ke N. Nah, kalau untuk cara yang benar kita nggak perlu menekan, jadi kita tinggal dorong ke depan, pasti akan langsung di N, tidak bablas ya, tidak bablas ke R. Nah, beda lagi kalau misalkan dari D nih, kemudian kita kan pandangan kita ke depan. Nah, kita mau pindah ke N, kita tekan, bisa aja bablas sampai di R, sedangkan kita nggak tahu. Kita taunya itu kita pindahkan ke N, akhirnya mobilnya mundur. Jadi seperti itu. Oke, itu kasus pertama. Saya akan berikan satu kasus lagi, yaitu kalau misalkan kok kita setiap perpindahan selalu menekan ini, semua perpindahan kita tekan, itu nanti bisa jadi untuk mekanisme pengunci transmisinya akan rusak. Nah, kalau misalkan ini rusak, misalkan kita nih dari D, nah kalau harusnya tanpa kita menekan ini kan, begitu kita dorong itu akan masuk ke N, nggak mungkin ke R. Tapi karena tombolnya itu terlalu sering dipencet-pencet, akhirnya rusak. Untuk tombol penguncinya, mekanismenya rusak. Kita dari D ke N, kita padahal sudah betul nggak mencet ini, tapi karena mekanisme rusak itu bisa bablas ke R karena mekanismenya rusak ya bosku. Oke, jadi seperti itu bosku untuk penggunaan transmisi otomatis dengan menggunakan tombol pengunci ini ya bosku. Jadi tidak perlu di setiap perpindahannya kita tekan tombol pengunci ini. Nah, kita itu harus menekan tombol ini itu saat dari P ke R. Dari R ke N itu nggak perlu.
N ke D juga nggak perlu. Nah, untuk D ke S itu perlu ditekan, S ke L juga perlu ditekan. Nah, seperti itu. Nah, ini dari D mau ke N itu nggak perlu bosku. Dari N ke R baru kita tekan, dari R ke P baru kita tekan. Oke, jadi seperti itu ya bosku. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat. Kemudian yang belum subscribe silahkan klik subscribe dulu ya bosku. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sukses dan salam sejahtera untuk kita semua.